Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence itu adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita melihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku, confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali, sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme. Tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku, kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku, dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudaraku, dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan. Ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasihan Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, itu dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride, raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence, confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersuka cita di pagi hari ini, amin. Saya ajak semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita
Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami ada di tempat ini hanya mau memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang layak. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
bernafas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Saya bersyukur untuk kebaikan. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after your goodness. Your goodness is running after me. Oh no, your goodness is running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
kami tenang, kami aman Tuhan. Kami tak mau khawatir dengan apa yang di depan kami, sebab Kau Allah yang bersama kami, di sisi kami, Yesus Tuhan. Thank you, Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalirlah Tuhan dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalirlah Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kami tenang Tuhan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi nama kita Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Karena kalau Yesus hadir, kami yang sakit disembuhkan. Kami yang butuh pertolongan dijawab oleh Tuhan. Kami yang dihimpit oleh semua persoalan beban masalah kami yakin dan percaya selalu ada the way out from you Lord. Terlebih daripada itu, pribadi Tuhan sendiri yang kami rindukan, yang kami hormati, dan yang kami tinggikan di tempat ini. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan kami semuanya. Di ibadah pertama ini Tuhan, selalu hamba katakan, no one come into this place by accident. Tapi Kau yang panggil kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Enggak ada orang yang datang dengan kebetulan. Pengurapan-Mu turun atas kami dan bicara bagi kami. I just want to depend on You totally. In Jesus' name. Amen. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Sehat? Puji Tuhan. Saya baru pertama kali berbicara di ibadah pertama pada hari ini dan saya senang sekali. Ada my brother David ada di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Saudaraku, temanya kita tentang confidence in influence. Sebenarnya adalah confidence of God to be influence, saya percaya itu. Kita saudaraku dalam segala sesuatu kita selalu bilang confidence dong. Dalam buat apapun confidence. Confidence saudaraku itu percaya bahwa kita bisa untuk mengerjakannya.
Kita semangat dan percaya kita bisa melakukannya. Tapi dengan kata Godfidence, saudara bisa buka kamus, saudara bisa melihat Google dan sebagainya. Ini adalah kepercayaan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saya bisa pakai kata ini, percaya kita yang mutlak kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita yang mutlak kepada Tuhan itu, kita jadi pengaruh. Kita jadi dampak. Bukan confidence to ourselves, no anymore. Bukan kita yakin, kita percaya pada diri kita. Enggak, itu kita tanggalkan saudaraku. Lalu kita gantikan itu dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 saudara. Di mana dikatakan di sini, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan apapun saja, apa saja melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Indonesia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau saudara bacakan ayat ini. Jadi saudara waktu kita ucapkan, kita punya iman saudaraku bahwa apa yang kita katakan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan salah satu perkara, tapi segala. Semua termasuk apapun, baik yang simple maupun hal-hal yang besar saudaraku. Dikatakan tanggung saudaraku, Dia huruf besar. Bukan tanggung di dalam bos besar itu. Bukan aku dapat tanggung kepada suamiku yang aku andalkan. Atau kepada the owner of the company yang saya kerja di dalamnya. Atau kepada hamba Tuhan itu yang punya karunia talenta yang luar biasa. Tidak, Dia yang gede. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang bertahta. Dia satu-satunya Yesus Kristus yang beri kekuatan kepadaku. Saya yakin saudaraku, ini enggak kebetulan dalam pertengahan tahun di bulan Juni ini saudara. Di mana tema sepanjang bulan ini adalah Godfidence. Saya suka sekali karena kadang-kala kita bilang gini, kita harap kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Saudara andalkan Tuhan sungguh-sungguh ke dalam hidupmu. Atau ada hal-hal yang lain, oh ada ji perusahaanku, oh ada ji restoranku, oh ada ji iniku, oh ada ji rumahku yang besar, banyak lagi, oh ada ji. Saya rasa toh, saudaraku, keluar Makassarku. Saya rasa saudaraku bahwa ini semua yang Tuhan mau untuk berikan kepada kita klarifikasi. Untuk berikan kepada kita seperti suatu pewahyuan yang baru dari Tuhan. Bahwa kepercayaan kita enggak ada yang lain. Kepercayaan kita hanya Tuhan satu-satunya. Saudara percaya bahwa Tuhan bisa ambil semua yang kita harapkan itu? Bisa. Sekejap mata Dia bisa ambil, Dia bisa angkat. Dia bisa pindahkan ke tangan orang lain. Bisa. Mau harap siapa? Makanya saya dengar, saya baca, saya mulai amati lalu saya bilang ini, Tuhan terima kasih. Saya bisa bertobat lagi. Saya bertobat saudara. Enggak deh, Tuhan aja. Kadang-kala kita lip service, oh percaya Tuhan ya, Tuhan. Tapi ada embel-embel yang lain. Saya bertobat saudara. Saya bilang Tuhan, saya mau ini adalah permulaan yang baru lagi buat saya. Saya hamba Tuhan, saya melayani, saya sering berkhotbah. Tapi kita perlu bertobat. Enggak deh, saya enggak mengharap yang itu semua yang embel-embel yang mungkin ada kepemilikan dan lain sebagainya deh. Enggak. Saya tahu bahwa I have to depend on Him totally, man. Saya mau berharap kepada Tuhan secara total. Paulus tulis surat ini saudaraku kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita tahu semua dia ada di penjara tulis ini. Tapi dia bisa katakan banyak hal. Dia bisa katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan saudaraku dia sedang ada dalam penjara. Lalu ada
Waktu dia tulis surat kepada jemaat di Filipi ada Epafroditus. Saudara melihat narasinya, itu membawa persembahan dari jemaat yang ada di Filipi untuk Rasul Paulus. Sampai kalau saudara baca ayat 13, ayatnya yang ke 11 saja kita baca. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu dia bilang ini, segala perkara. Semua perkara. Baik kenyang, baik limpah, baik susah, baik senang. Baik semuanya. Aku dapat tanggung dalam Dia yang beri suatu kekuatan kepadaku. Baik juga perbuatanmu, kamu mengambil bagian dalam kesusahanku dan sebagainya. Kamu sendiri tahu, hai orang Filipi, waktu aku berulang mengabarkan Injil, aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada aku. Lalu saudara baca ada kata-kata Epafroditus ayatnya 18, 17. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan pemberian tapi apa? Buah. Coba saudara bilang buah. Buah ini influence saudaraku. Ini pengaruh saudaraku. Kalau kita berbuah, ini adalah pengaruh yang kita bisa transferkan kepada orang lain. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga ayat 19 muncul. Ayat ini selalu dicoplok dari orang. Lalu dia kirim saudaraku. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. So dia tulis dari penjara, tulis surat ini sehingga jemaat Rock Makassar bisa membacanya. Karena saya percaya bahwa surat ini tulisan dari Rasul Paulus yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja. Surat sebelumnya dalam Filipi pasal yang ketiga. Dia katakan demikian ayat yang ketiga. Kalau dilihat Paulus ini bisa banggakan dirinya. Dia bisa confidence kepada dirinya. Banyak hal, saudara lihat ayat ketiga dan ayat selanjutnya. Dia dari suku Benyamin. Ya, dia melakukan hukum Taurat. Semua itu. Dia bisa put confidence in himself alone. Oh, kita baca aja dulu ayatnya yang ketiga, bilang apa? Filipi 3. Karena kitalah orang-orang bersurat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia bilang apa? Disunat pada hari ke-8 pertama dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi dikatakan. Orang yang dihargai pada saat itu. Tentang kegiatan dia penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, confidence banget. Enggak bercacat mentaati hukum Taurat, saudara. Tapi apa dia katakan? Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, garbage. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya enggak ulang lagi. Saudara sudah bisa baca sendiri bagaimana latar belakang dari Rasul Paulus. Tapi dia dengan bangga bilang begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Semua yang dia proudness about all these things, yang dia banggakan dirinya. Dia bilang begini, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
bagus juga dia. Kalau ada embel-embel namanya kita di belakang, kelihatan bahwa kita orang pintar. Master, sarjana, enggak salah. Itu adalah suatu hal di mana puji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan semua itu hanya anugerah Tuhan. Tapi kalau kita confidence-nya kita karena ada nama kita di belakang itu, saya pikir ini keliru berat. Ini kita sudah andalkan semuanya yang seperti kereta api. Saudaraku, panjangnya nama di belakang nama kita. Suatu kebanggaan. Even though we say that, oh, this is by the grace of God. Tapi kalau ada sesuatu yang muncul dalam hati kita dan merasa kita confidence karena itu, Tuhan mau untuk alihkan itu, bahwa confidence kita bukan karena itu, tapi tertuju dengan hati kita yang tulus dan murni, bahwa confidence kita hanya datangnya dari Tuhan. Lalu dia katakan, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapak Timotius Arifin tadi mengatakan tentang, saya juga baru tahu tadi bagaimana istrinya Ade Manuhutu. Semua recording golden dan everything dia bakar, dia singkirkan. Bu Ade cari-cari udah nggak ada. Wow, saya percaya ada maksud yang baik untuk istrinya melakukan itu. Saya jadi ingat Bapak Jonathan baru kembali dari Sydney. Dia begitu semangat sekali di atas pesawat. Dia bilang gini, saya habis sekolah musik, buat lagu. Saya mau masuk studio, rekaman lagu-lagu rohani. Dia sudah punya banyak lagu-lagu baru. Dan itu merupakan suatu kebanggaan pulang dari luar negeri, sekolah dari luar. Dan mulai kerjakan apa yang dipercayakan buat dia. Dan pasti ada suatu kebanggaan dalam hatinya untuk buat itu. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan itu. Kamu harus persiapkan generasi ini. Sampai saya tanya dia, kamu bakar itu semua? Iya. Disingkirkan itu, dia buang atau dia bakar itu semua, saudaraku. Karena mungkin ada di situ ada suatu kebanggaan, ada confidence buat dirinya sendiri. Tapi dia ingin minta pewahyuan dari Tuhan bahwa ada God's confidence yang perlu dia realisasikan dalam kehidupan. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Karena ini adalah suatu hal titik poin untuk kita melakukan, saudaraku, kepercayaan kita yang total kepada Tuhan. Karena ayat 8 begitu jelas katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Kalau kita kenal Tuhan, dikatakan lebih mulia daripada semuanya itu, kita dapat lepaskan semua itu. Bahkan dikatakan kita bisa katakan itu garbage, itu sampah sama sekali. Jadi pertanyaannya yang sangat penting adalah ini. How is your relationship with God? And how do you know God privately? Bagaimana saudara kenal Tuhan secara pribadi antara saudara dengan Tuhan? Kalau saudara kenal Tuhan bahwa dia Tuhan yang punya semuanya, ciptakan alam semesta, nggak ada yang nggak bisa, yang dia tidak kerjakan, saudaraku. Kalau saudara put your faith in God, kalau saudara kenal dia, bahkan dikatakan Paulus, aku mau mengenal dia dengan segala kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi sama seperti dia di dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Kalau kita bisa kenal dia sedemikian rupa, saya yakin dan percaya saudaraku, itulah iman timbul dalam kehidupan kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita suka kutip itu ayat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat ini keras, ayat ini tegas. Mengandalkan manusia dikatakan terkutuk. Saya yakin saudaraku, Tuhan mau bawa kita naik ke higher level. Di dalam penyerahan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sebut dia Bapa, Tuhan itu Bapa kita, amin. Dia Bapa yang mengasihi kita, dia mau terbaik untuk hidup kita. Kalau saudara tahu akan hal ini saudaraku, saudara percaya saudara aman dalam kasih Tuhan. Saudara gak akan bandingkan dirimu lagi dengan orang lain yang punya ono, yang punya itu, yang punya ini dan sebagainya. Enggak saudaraku, karena saudara secure in His love. Saudara secure in His power. Saudara rasa aman dengan kasih Tuhan, saudara rasa aman dengan kuasa Tuhan, saudara aman saudaraku dengan semua kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya? Karena kita nggak tahu hari esok kita. Saudara tahu hari esok saudara? Bahkan saya ada di sini berbicara kepada saudara, saya nggak tahu kalau wow, hari ini saya berdiri di depan saudara, ya, bahwa saya harus berkhotbah tentang hal ini buat saudara. Karena saya pikir hari ini saya nggak ada di sini. Saya pikir saya ada di tempat lain. Makanya kita nggak tahu akan hari esok kita, saudara. Kita nggak tahu. Saudara tahu kapan saudara akan dipanggil Tuhan? Nggak ada yang tahu. Kenapa kita perlu mengandalkan Dia secara sepenuhnya? Karena kita nggak bisa yang lain, kita hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. My brother-in-law just passed away about a month ago. Seorang yang Abeng Patinasarani katakan, ada Tuhan Yesus yang berjalan-jalan di kota Makassar. Rupanya confidence-nya dia kepada Tuhan itu punya dampak. Katanya dia nggak mau, dia itu tidak mau kompromi. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Tiba-tiba tidur, nggak bangun-bangun lagi. Sampai dia pergi ke Firdaus. Dia rest in peace. Shocking yang ditinggal. Yang pergi tenang aja, suka pasti. Dia memang gak mau ke dokter, gak mau ke rumah sakit, gak mau kemana-mana. Gak mau menderita di tangan dokter. Jadi seperti impiannya terjadilah. Pergi begitu saja. Menghadap Tuhan. So, kita gak tahu apa yang terjadi besok. Makanya kenapa Tuhan suka bilang begini dalam Alkitab, berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Berharga aja yang mati, apalagi yang hidup, saudara. Amin. Sampai Tuhan bilang gini, engkau berharga di mataku, bukan hanya berharga, mulia. Dan aku mengasihi engkau. Bayangin kasihnya Bapa itu dahsyat banget dalam hidup kita. Kita udah berharga di mata Tuhan. Kita mulia lagi di mata Tuhan. Tuhan bukan hanya kita yang bisa minta pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya kita yang perlu Tuhan, Tuhan juga perlu kita. Amin. Tuhan perlu saudara dan saya. Dan dikatakan, aku mengasihi engkau. Bahwa bukan hanya itu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang gak ada ujungnya. Dan Tuhan bilang ini, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, so precious kita ini. Makanya waktu dulu saya bertobat, waktu saya 44 tahun yang lalu, saudara, terima Tuhan. Saya dulu orangnya paling minder, saudara tahu minder, rendah diri bukan rendah hati. Minder, malu, siapa saya ini? Tapi waktu saya kenal Yesus, waktu saya terima Yesus,
Saya ngalamin, He make colorful of my life. Seperti warna yang indah dia buat dalam hidup saya. Saya ngalamin Tuhan, saudaraku. Makanya saya mau supaya orang lain kenal juga siapa yang saya kenal itu. Yesus Kristus Tuhan. Dimarah, dicemo, dibentak di depan orang. Karena bagikan nama Yesus. It's okay, gak apa-apa. Because I know who I worship. Sebab itu, saya yakin dan percaya. Waktu kita mengenal dia. Mengenal saudaraku pribadinya. Kasihnya yang luar biasa. Kuasanya yang besar dalam hidup kita. Kita put our confidence mutlak dan total pada Tuhan saja. Saya menikah dengan hamba Tuhan. Saya tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Seperti Paulus bilang. Kadang-kala harus berteriak buat Tuhan. Kadang-kala diberkati dengan limpah, haleluya. Kadang-kala Tuhan suruh untuk menabur dalam masa kekurangan. Dan saudara, kalau kita pergi-pergi pelayanan, pergi ke Amerika, pergi kemana-mana. Untuk jadi dampak, untuk jadi berkat di sana. Itu enggak keluar dari kocek kami, enggak. Itu Tuhan. Tuhan semua yang atur semua. Itu semua Tuhan yang adakan, yang makanya Allah lakukan menurut segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita yang hamba Tuhan, kita yang segan-segan, kita bilang jangan Mi. Saya kemarin ditelepon dengan seorang yang minta saya melayani di sebuah reuni daripada ada sebuah sekolah di Jakarta. Dia dengan segan-segan bilang begini dengan saya, boleh enggak? Sudah lama dia minta, baru kali itu saya bilang, saya bisa. Rupanya hari Minggu saya ada khotbah di Jakarta. Saya tahu tanggal 28 Juli saya ada khotbah di Rock Jakarta yang digembalakan Pak Roni Daud Simeon. Tanggal 27 dia minta, lalu saya bilang bisa. Saya kali ini bisa. Lalu dia begitu, Kak boleh saya tahu berapa PK-nya yang saya harus kasih? Apa jawaban saya? Enggak usah. Saya melayani pun itu hanya anugerah Tuhan, saya bilang. Jangan, enggak usah kasih PK. Soalnya mereka pada tanya-tanya panitia. Wah kalau undang harus tahu berapa banyak. Tidak, saya bilang. Enggak usah. Saudara tahu kita layani hanya anugerah Tuhan. Saya pun bicara di depan Bapak Ibu Bapak hanya anugerah Tuhan. Tuhan bisa pakai yang lain, batu-batu yang lain juga Tuhan bisa pakai. Dan semua apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kita kembalikan itu kepada Tuhan. Bahkan kadang-kala kita udah bilang orang panggil, sudah enggak usah. Walaupun saya enggak tahu dari mana nanti, udah enggak usah. Saya enggak mau bebani orang yang panggil kami melayani. Saya merasa bahwa melayani saudaraku itu benar-benar itu kepercayaan dari Tuhan buat kita. Makanya kalau kita pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Berharap total kepada Dia. Confidence penuh kepada Dia. Saya yakin kita akan jadi dampak dimanapun kita berada. Kita akan jadi berkat. Saya nggak ada waktu untuk bahas tentang, saya tadinya mau bahas Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya cerita aja sedikit lalu saya akan selesai. Ini cerita tentang Paulus juga. Paulus mengalami banyak tantangan dalam pelayanan. Bahkan dia menghadapi banyak masuk pengadilan dan lain sebagainya. Nah, waktu dia ada di Athena, dia sedih hatinya karena lihat kota itu penuh dengan penyembahan berhala. Lalu bagaimana caranya untuk dia jadi dampak di kota Athena, di Yunani itu, di Kris. Dia cari, saudaraku, apa yang harus dia bagikan buat mereka. Tiba-tiba dia dapat ada tulisan di kota Athena
tulisan di mesbah yang katakan menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Disitulah titik poin daripada Rasul Paulus untuk dia boleh membagikan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus di kota Athena. Dan saudara kalau baca ayat selanjutnya, ada ayat yang dikatakan in him we live and move and have our being. In him we live and move and have our being. Di dalam dia kita hidup, di dalam dia kita bergerak. Lalu ayat selanjutnya katakan ada orang-orang yang ada di Athena yang percaya kepada Tuhan. Dan ada satu nama perempuan yang nama itu terkenal saudaraku sampai sekarang ini dicatat di Alkitab. Walaupun namanya satu kali disebutkan, namanya Damaris, saudara. Banyak orang, saya ketemu orang-orang Toraja, banyak namanya Damaris. Dan Damaris, saudaraku, dimenangkan oleh Paulus di Athena. Nah, semua yang kita baca tentang pengenalan Paulus yang dia menganggap sampah semuanya, dia jadi dampak. Dia jadi influence, sebut semua. Di Makedonia, di Athena, sebut semua nama-nama, saudaraku. Kota-kota yang dia lalui. Dan saya yakin dan percaya ini yang saya mau tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kepercayaan kita pada Tuhan, semua ketergantungan kita kepada Tuhan, semua saudaraku yang gak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Saya yakin dan percaya ini saudaraku. Kita akan dikatakan Godfidence in influence. So, put God confidence to be influence. Untuk jadi dampak, untuk jadi berkat. Karena kenapa? Tuhan berikan kepada saudara dan saya kuasa. Coba saudara bilang kuasa. Kuasa itu saudaraku, kamu akan terima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bahkan dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan apa saudaraku? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka menginjak ular dan kalajengking. Mereka melakukan banyak mujizat-mujizat. Walaupun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dikatakan. Artinya saudara jangan pulang minum racun, bukan maksud saya. Artinya saudara bahwa apapun saudaraku, apapun yang saudara lakukan, yang Tuhan suruh untuk saudara kerjakan, saya yakin dan percaya saudara jadi berkat di dalamnya. Dan itu tidak ada perkara yang tidak mungkin buat Tuhan. Ada orang juga yang istilahnya orang Makassar diguna-gunai dia. Dikasih minum-minum sembarang. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupannya saudaraku, tidak akan punya dampak apa-apa buat dia. Banyak kejadian saudaraku. Ada hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di depan. Saya ingat kesaksiannya Bang Jo. Ada hamba Tuhan dan dia ingin membuat sesuatu buat hamba Tuhan itu. Enggak ada satupun yang kena dalam dirinya. Artinya apa? Kalau kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Diperlengkapi dengan semua kepercayaan Tuhan berikan buat kita. Saudara, saya yakin dan percaya dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Coba saudara bilang ini, coba saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Lalu saudara katakan, saya punya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam saya. Saya punya kuasa. Kuasa yang ada dalam saya lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Saya terima itu. In Jesus' name. Yes. Tuhan sudah berikan buat saudara. Saya pergi ke sebuah toko dengan teman saya. Lalu kadang-kala barang-barang yang saya belanja, teman saya saya pergi ke California, dia bayar saudaraku, saya bisa pakai itu. Dia bayar buat saya nggak tahu, saya pergi, saya mau bayar, dia nggak mau, dia yang bayar. Berarti barang itu dia kasih buat saya, dia berikan buat saya. Kadang-kala kita suka marah-marah di kasir, ya, suka dorong-dorong teman kita di kasir. Nah, jadi barang yang dia kasih saudaraku, waktu saya pakai, dia senang. Dia senang dengan barang yang saya pakai karena dia kasih itu. Dia suka. Cocok buat dia. Jangan saudaraku kita dikasih, kita taruh di lemari.
Baru kita bilang, ini dari Pak ini dari Ibu ini. Kita senang aja. Kita nggak pakai. Saudara, Tuhan kasih kita kuasa untuk kita gunakan. Jangan simpan kuasa itu. Jangan hanya pendeta-pendeta yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain yang pakai kuasa itu. Luar biasa. Tahu nggak ada kesembuhan terjadi di Morowali. Luar biasa orang itu dipakai oleh Tuhan. Sederhana dia cinta Tuhan. Dia nggak melayani Tuhan. Tumpang tangan suruh sakit, orang itu sembuh. Morowali dahsyat, dilawat oleh Tuhan. Mamuju dilawat oleh Tuhan. Saudara, dia yang pakai kuasa yang Tuhan berikan, kita nggak pakai kuasa yang Tuhan kasih buat kita. Kita taruh aja itu. Aku punya kuasa di dalam aku. Ada di dalam saya. Saudara, use it. Gunakan saudara. Tumpang tangan seorang sakit. Dan kuasa Tuhan juga berikan untuk kita bisa jadi martirnya Tuhan. Kalau begini kita langsung mundur. Jadi martirnya Tuhan. Itu kalau Tuhan mau kita di situ. Ada orang-orang khusus yang Tuhan taruh di situ. Mungkin ada salah satu dari saudara. Mungkin juga nggak ada di tempat ini. Tapi saudara, itu kuasa Tuhan kasih buat kita. Amin. Pakai. Kalau ada istrimu sakit, suamimu sakit, siapapun anakmu, tumpang tangan, percaya. Put confidence in God. Bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Nggak usah telepon gembala saudara, pemimpin sel grup saudara. Kakak rohani saudara, nggak usah. Saudara doakan. Beritakan Injil. Ada kuasa dalam saudara. Amin. Bagikan apa yang ada dalam saudara. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan. Mau masuk mereka ke dalam kerajaan surga. Hari Jumat kemarin, saya cerita ini dengan generasi. Tadi malam waktu saya berbicara dengan mereka. Saya ada di sebuah toko di Melbourne. Biasa saya mau nginjilin orang. Saya pikir kemana saya pergi saya mau beritakan Injil. Saya ceritain Yesus sama dia. Lalu dia bilang gini dengan saya. Dia bule, jarang saudara. Umurnya 23, 24 tahun. I am one of the youth leader in my church. Wow, it's good. Dia salah satu pemimpin anak muda di gerejanya. Terus dia bilang gini, saya kerja di sini, itu ada 242 atau 241 orang lamar. Aplikannya masuk ke toko ini, cuman kami 4 yang keterima. Dan salah satunya saya. Wow, Tuhan mau saya ada di sini. Terus dia tunjuk seorang laki-laki, tahu nggak laki-laki itu? Dia manajer di toko ini. Dia manajer, dia cinta Tuhan juga. Dan kami berdua ada di sini untuk kami jadi saksi Tuhan. Untuk kami menyatakan nama Tuhan di tempat ini. Wow, saya yang diberkati lewat hidupnya saudaraku. Saya sudah stop lagi, saya cuma bilang go for it, continue, press on, layani Tuhan dengan semangat. Saya pikir gini, kalau ada 5 orang saja yang seperti itu. Saya sebut saudaraku karena dia tinggal di Melbourne. Ada di kota Melbourne. Melbourne gak lama saudaraku. Dicungkir balikan oleh orang-orang yang punya dampak. Untuk membawa kerajaan Allah ditegakkan di kota itu. Kalau ada 10 orang. Atau sebut jumlah yang ada dalam benak hati pikiran saudara. Yang ada di kota Makassar ini. Yang kenal Tuhannya sungguh-sungguh. Yang put confidence totally dan mutlak hanya pada Tuhan. Dan dia terjunkan dirinya untuk jadi berkat dan dampak dan inspirasi. Saya yakin Makassar ini saudaraku dicungkir balikan saudaraku for the kingdom of God, untuk kerajaan Allah. Dan setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dan orang itu saya mau katakan buat saudara, salah satunya adalah saudara yang ada di sini.
di tempat di mana saudara berada. Saudara tinggalnya kan gak sama, daerahnya juga beda-beda. Saudara pikir kebetulan saudara tinggal dekat lingkungan rumah saudara? Enggak. One day at the time, saya ingin bicara kepada tetangga-tetangga saya di Puri untuk menyatakan Yesus buat mereka. Put your confidence in God and you will see, dan saudara akan melihat the colorful yang kehidupan saudara. Yang dikatakan begini, aku hidup untuk Kristus. Aku bernafas untuk Kristus. Aku melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan disitulah lewat hidupku menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarku untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan bukan buat diriku, hanya bagi Tuhan. Sebab itu beri kemuliaan bagi nama Yesus pada hari ini. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. God bless you. Saya selesai. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, hamba selesai bicara. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Bapa, tumpangkan tanganmu dari depan sampai belakang. Atas kepala kami masing-masing. Hari ini kalau saudara mau katakan confidence saya hanya pada Tuhan dan bukan pada hal-hal yang saya mau andalkan. Bukan manusia, bukan materi, bukan benda, bukan semua hal yang Tuhan percayakan buat saya. Saya hanya mau untuk put my confidence in God. Kalau saudara mau katakan itu, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Berdoalah kepada Tuhan saudara. Bapa, bersama dengan hamba-hambamu dan hamba sendiri Tuhan. Mau katakan pada hari ini bahwa kami mau taruh confidence kami hanya pada Tuhan. Kalau semua yang Engkau sedang percayakan buat kami ada pada kami. Kami tahu itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami. Dan kami tidak mau taruh confidence kami kepada semua itu Tuhan. Tapi kami mau taruh confidence kami hanya pada Tuhan saja. Tuhan, ini kami. Kau lihat kami Tuhan. Ampuni kami selama ini. Kalau kami andalkan manusia. Bahkan kami andalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kehebatan kami. Untuk mengelola semua pekerjaan yang Kau percayakan ataupun pelayanan Kau percayakan. Ampun Tuhan kalau kami andalkan kekuatan kami dan kehebatan kami. Kami baca sepintas saja Alkitab katakan terkutuk orang yang andalkan manusia, diberkati orang yang andalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang padamu. Kami rendahkan hati kami dan diri kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau put our confidence in you. Karena kami mengenal Engkau. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang adil. Kau Bapa yang penuh dengan semua kasih setia dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa supaya kami boleh jadi saksimu. Jadi berkat Tuhan. Aku berdoa saat ini juga. Supaya kami boleh mempengaruhi kota ini Tuhan.
dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Lewat hidup kami, karena kami bersyukur, karena bukan hanya kami mengenal Engkau, tapi Engkau Tuhan. Bukan kami hanya mau Tuhan berharap padamu, tapi kami percaya bahwa Engkau juga mau pakai kami Tuhan. To be influence for this city and this nation dan bangsa ini. Sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Kami terima dari Tuhan pagi hari ini. Dengan kerendahan hati kami. Kami terima pengurapan-Mu yang baru. Kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja dan berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Aku berdoa buat kami semua. Kalau kami sedang dalam kekurangan. Kami percaya kami diberi kecukupan oleh Tuhan. Bahkan kelimpahan. Yang sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang butuh pertolongan kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu syukur sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati katakan bersama, amin. God bless you. Saudara silakan duduk, saya kembalikan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya yang disampaikan Pendeta Ibu Ina Tangkesalu. Menguatkan kita semua, saya pribadi dikuatkan lewat firman-Nya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya saya akan menyampaikan cara kita memberi persembahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Kita boleh memberikan persembahan dengan dua cara, ada dengan cara QRIS atau QR, ada juga ada amplop yang tersedia di depan pintu masuk. Boleh Bapak Ibu memasukkannya di kotak amplop persembahan yang telah disediakan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Engkau berikan pada kami hari ini lewat hamba-Mu Ibu Ina Bapa. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami semua. Bahkan kami percaya lewat firman-Mu kehidupan kami dikuatkan. Fokus kami hanya padamu Bapa. Apapun musim kehidupan kami kuat karena Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Pada saat ini Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini. Agar berguna untuk penebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di jemaat kami di tempat ini. Dan berguna untuk orang-orang yang diberkati lewat persembahan ini. Kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Haleluya. Saya ajak semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
Sebelum kita terima berkat Tuhan dalam doa berkat, saya percaya saudara akan pulang dari tempat ini. Saya yakin ada terobosan yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan dalam roh saudara. Bahkan ada hikmat, ada marifat Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara. Can I tell you this? Kehidupan saudara nggak akan sama lagi. Amin, saudara. Ada orang-orang di sini yang sedang akan membuat keputusan-keputusan dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan sendiri akan berbicara buat saudara. Karena saudara put your confidence in God. Mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan-tangan kami Bapa. Apapun yang dikerjakan tangan-tangan kami kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami belum menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang berkekurangan Tuhan. Dan tangan-tangan kami menjadi tangan pemulihan dan tangan-tangan keberkatan serta tangan kemenangan. Kau sinari kami dan wajah-Mu dan berkati kami dengan berkat daripada Bapa, anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan bersama, amin. God bless you.